Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan sepanjang malam, dan Kau berikan kami hari yang baru untuk boleh kami nikmati. Berfirman Tuhan lewat kebenaran-Mu buat kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Lukas 10 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, tema kita hari ini ialah kita diutus untuk memberitakan Injil. Saudara, Allah mengatakan tuaian sudah menguning, siap untuk dipanen. Artinya, inilah waktunya bagi kita untuk membagikan kabar baik ini, karena waktu yang ada saat ini begitu pentingnya. Karena manusia hidup di akhir zaman dan sedang menuju kebinasaan. Ada urgensi di dalamnya. Ada keharusan yang mendesak untuk segera kita kerjakan. Kalau tidak, manusia akan binasa. Saudara, kalau kita melihat Kejadian 6 ayat 5, dikatakan di sana, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, kejahatan manusia ternyata tetap sama. Dari zaman dahulu, zaman Adam sampai zaman Paulus, manusia selalu berfokus kepada diri sendiri, dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bahkan sampai dengan zaman kita saat ini, manusia bukan tambah baik, tetapi bertambah parah. Manusia yang mementingkan diri sendiri, manusia egois, melupakan Tuhan, dan hidup merasa diri pintar, merasa diri hebat, dan tidak membutuhkan Tuhan. Sehingga mereka menjauh dari Tuhan, terpisah dari Tuhan, dan sesungguhnya hidup mereka sedang menuju kebinasaan. Saudara, manusia tidak memiliki kemampuan dari diri sendiri untuk melepaskan dari belenggu dosa dan untuk berbalik kepada Allah. Karena itu, Bapak Gereja Agustinus pernah berkata, ketika manusia ada di Taman Eden, manusia dapat berbuat dosa dan dapat tidak berbuat dosa. Namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak mampu untuk tidak berbuat dosa. Dan kita tahu, saudara, upah dosa adalah maut, kebinasaan. Artinya, kalau mereka meninggal tanpa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dapat dipastikan mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan karena keberdosaannya. Karena itulah, saudara, keadaan saat ini sangat mendesak. Maka Allah pernah mengutus Nabi Yunus untuk pergi dan mempertobatkan kota Niniwe yang jahat. Tuhan tahu bahwa bangsa Niniwe pasti akan binasa karena keberdosaan dan kejahatan mereka. Karena itu Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk memberitakan berita pertobatan kepada mereka. Saudara, siapa yang sangka bangsa yang berbuat jahat, bangsa yang keras kepala, bahkan sampai Yunus pun menyerah, ternyata bangsa Niniwe bertobat di hadapan Tuhan. Saudara, artinya apa? Apa yang dilakukan untuk kita memberitakan Injil, membagikan kabar baik tentang Kristus, tidak akan pernah sia-sia. Saudara, tugas ini tugas yang suci dan mulia. Tugas yang diberikan bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan, tetapi untuk kita bersama. Kita punya tugas
untuk memberitakan Injil. Kepada siapa? Kepada anggota keluarga kita. Ingatkan mereka bila mereka belum ada di dalam Tuhan. Kepada kerabat kita, kepada tetangga kita, kepada sahabat kita, agar mereka boleh mendengar tentang Injil. Mungkin kita berkata, saya tidak berani, saya tidak tahu caranya. Saudara, semua juga belajar. Karena itu mintalah hikmat daripada Tuhan. Minta keberanian, minta kuasa daripada Tuhan, supaya Tuhan boleh menolong setiap kita mempunyai kerinduan, supaya kita boleh membagikan Injil kepada banyak orang. Karena pada realitanya, ketika orang berdosa meninggal tanpa percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jiwanya tidak akan selamat. Dan di sekitar kita saudara, banyak orang yang belum percaya dan mereka sangat membutuhkan pertolongan kita. Mereka perlu mendengar Injil. Mereka butuh kasih Tuhan. Karena itu saudara, kita harus memiliki hati dan kerinduan untuk membagikan kabar baik tentang Kristus kepada setiap orang yang belum percaya. Kepada anggota keluarga kita, suami, istri, anak-anak, bahkan sahabat-sahabat kita. Jangan biarkan kita melihat mereka binasa karena penghukuman Tuhan. Karena waktu-waktu yang ada saat ini sangat penting dan berharga. Saudara, hidup itu singkat. Kita tidak tahu apakah kita masih punya kesempatan di lain hari untuk memberitakan Injil. Jangan pernah sia-siakan. Kalau kita sudah diselamatkan, bersyukurlah. Jangan simpan kasih itu untuk diri kita. Bagikan bagi sesama kita. Angkat telepon saudara, tanya kabar mereka, dan beritakan tentang kasih Tuhan. Saudara, kiranya renungan ini boleh mendorong kita untuk melakukan amanat agung dari Tuhan, untuk memberitakan kasih Kristus kepada banyak orang. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Keselamatan, kasih-Mu yang begitu besar yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tanpa Engkau, hidup kami pun berada di dalam dosa dan akan menjadi sia-sia. Tapi kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar Tuhan nyatakan. Tuhan, mampukan kami, tolong kami untuk kami berani melangkah dan membagikan kasih Tuhan, berita kabar baik ini kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, sepanjang hari ini, berbagai aktivitas kami mohonkan kepadamu. Tuhan menolong, Tuhan menjaga, Tuhan menyertai setiap kami. Tuhan, kami butuh Tuhan. Tanpa-Mu kami tak dapat berbuat apa-apa. Kami bergumul dengan sakit penyakit kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Kami sedang migrain. Tuhan tolong pulihkan kami. Sembuhkan sakit kepala kami. Tuhan, kami mohon kepadamu. Kami sedang sakit kanker tiroid ya Tuhan. Tolonglah kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan jamah kami. Tuhan pulihkan keadaan kami. Kami Tuhan yang sedang terkena COVID-19. Kami sedang isolasi di rumah. Atau kami Tuhan sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, berikan kami pertolongan-Mu. Berikan kami pemulihan daripada Engkau. Berikan kami kekuatan, daya tahan tubuh yang baik. Dan sembuhkanlah kami. Tuhan tolong. Kami sedang sakit kaki ya Tuhan. Di mana kaki kami bengkak. Tuhan tolong kami juga. Kiranya Engkau yang memulihkan keadaan kami. Yang menyembuhkan sakit penyakit kami. Tuhan tolonglah. Kami sedang sakit asam lambung kami naik Tuhan. Mah kami kambuh. Tuhan tolong kami juga. Berikan kami pemulihan, kesembuhan daripada Engkau. Ya Bapa, kami berseru hanya kepada Engkau. Kami Tuhan yang ada sakit asam urat yang sedang tinggi, kolesterol tinggi, Tuhan juga tolong kami. Tuhan boleh memulihkan keadaan kami melalui obat yang kami minum, biar kuasa Tuhan yang bekerja. Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Demikian Tuhan, kami sedang sakit radang tenggorokan Tuhan. Engkau juga menjamah kami Tuhan. Engkau memulihkan sakit kami. Oh Tuhan, tolonglah. Kepadamu Tuhan kami berseru. Kepadamu Tuhan kami meminta pertolongan. Tuhan, masalah ekonomi
masalah pekerjaan, masalah keluarga yang sedang kami miliki, kami pun serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan yang melawat kami, pribadi lepas pribadi, dan Engkau yang memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengasihi setiap kami. Ini Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.